Jering dan Anis bagai pinang dibelah dua. Saya sebetulnya malas mengomentari Jering dan Anis, orang yang percaya teori konspirasi ini dengan sengongnya menantang para dokter untuk menyuntikkan virus COVID ke tubuhnya, dan kalau tidak mati, seluruh dokter, awak media, selebriti, SJW, musisi, influencer, dan selebgram yang masih ngoceh-ngoceh lockdown wajib sukarela siap tipu dan dipenjara karena sudah menyampaikan solusi yang salah dan merugikan seluruh warga negara Indonesia. Aduh, bingung juga. Wajib sukarela itu apa sih ya? Wajib sukarela. Jering ini musisi yang sepertinya nggak paham tentang teori kemungkinan. Kalau dengan kondisi selamat, maka tantangan akan dengan sangat mudah dimenangkan oleh Jering. Kalau bicara tentang teori peluang kalahnya Jering dengan kondisi yang ia berikan hanya sekitar 9%. Kalau lewat angka yang saya dapatkan dari sini, pertanggal 29 April 2020 dengan waktu 10:57 GMT, angka kematian ada di nominal 218.473 jiwa dan kasus total 3.151.558 yang positif COVID-19. Wow. Angka ini sangat besar dibandingkan dengan MERS dan SARS yang terjadi beberapa belas tahun silam. Jadi bicara tentang hal ini, Jering ini kemungkinan menangnya 91%, coy. Saya nggak lagi ngomongin prosentase, saya lagi ngomongin jumlah. Dalam 8,5 bulan, kematian SARS ada di angka 9.437 orang. Sedangkan COVID-19 dalam waktu nyaris 5 bulan saja sudah membunuh nyaris 220.000 orang per hari ini. Sebenarnya apa yang salah dengan Jering? Jering ini dengan songongnya mengatakan bahwa COVID-19 ini adalah konspirasi yang dikerjakan di dunia ini untuk membuat lumpuh dengan tagar mati di rumah saja. Jering ini memprovokasi orang-orang. Jujur saja, saya nggak tahu berapa persen orang-orang yang terprovokasi oleh Jering, tapi saya cukup yakin bahwa banyak orang yang terprovokasi, terkhusus mereka yang gulung tikar dan di PHK saat COVID-19 ini terjadi. Selamat pagi. Jika ada yang menantang saya ke rumah sakit untuk berinteraksi dengan pengidap COVID, atau menantang saya disuntik virus COVID, saya akan terima tantangannya dengan syarat. Jika saya selamat, seluruh dokter di Indonesia, seluruh awak media, seleb, SJW, musisi, influencer, selebgram yang terbukti masih menyuarakan lockdown, wajib sukarela ke kantor polisi minta dibui karena sudah menyampaikan solusi yang salah dan merugikan seluruh warga Indonesia. Saya ada informasi penting buat Jering agar dia bisa lebih fair lagi melakukan tantangan ini. Kalau dari WHO, penularan COVID-19 ini terjadi lewat droplets yang ada di udara, bukan karena suntikan. Jadi kalau bicara suntikan, mustahil Jering disuntik. Itu seperti menantang anak kecil untuk berhitung kalkulus SMA. Nggak adil lah, coy. Bagaimana kalau berinteraksi dengan pengidap COVID? Kalau Jering hanya diam-diaman di pinggir kamar isolasi dengan kamar yang sudah disterilkan, ya sama saja bodong. WHO mengatakan bahwa penularan COVID-19 itu adalah lewat droplet yang disemburkan oleh pasien COVID-19 yang positif dan melalui udara dihirup dan dihisap oleh Jering. Jadi paling adil ya ada sayembara bersin ke wajah Jering. Tapi kenapa Jering malah buka peluang untuk hanya sekedar berinteraksi dengan pasien COVID-19 dan disuntik? Kalau dibersinin mau nggak? Ya pasti nggak mau lah, karena dibersinin itu merupakan penghinaan kepada manusia. Saya punya pengalaman ada teman yang mengatakan dirinya bercanda saat bersin tepat ke wajah saya. Badan saya tidak seatletis dan semaco Jering, tapi karena penghinaan besar seperti diludahi itu, teman saya itu habis dikepukin. Pertanyaannya, siapa pasien positif COVID yang mau merendahkan dirinya dengan cara bersin ke muka Jering? Dengan tantangan ini, Jering pun langsung direspon oleh Tirta yang merasa diri capek karena sudah sangat lelah hayati menyelesaikan COVID-19 di Indonesia. Kita tahu bahwa Tirta ini orang yang pernah teriak-teriak lockdown dan rekaman audionya dibocorkan oleh Dikembok yang E-nya 3. Sekarang Tirta dan L Dikembok sudah tenang. Muncul lagi si Jering. Saya curiga kedua orang ini, baik Jering maupun Tirta, ini adalah teman. Mereka saling pansos satu sama lain, saling memanjat satu sama lain. Tetapi setidaknya Tirta sudah bergerak dan bekerja untuk menangani COVID-19. Jadi kalau bicara tentang saya ada di pihak siapa?
pastilah saya ada di pihak Tirta. Tapi pastikan Tirta bukan HTI ya, karena pernah kelihatan saling lempar respon dengan Felix Xiao. Kalau mau dibandingkan Tirta dan Jering sama-sama di mana ya? Ya tatonya. Apalagi sama-sama suka diliput, tapi setidaknya Tirta jauh lebih berkontribusi. Faktanya kok ada. Sedangkan Jering wajahnya jago. Sudahlah, cari panggung kok gini amat. Please jangan pakai COVID-19 untuk hal ini. Rumah sakit di mana-mana sudah penuh, kecuali lu bikin beberapa rumah sakit. Baru silakan buktikan teori konspirasimu itu benar adanya. Tapi yang lebih seru lagi, kalau mau bandingkan Jering dan Anies, itu lebih pas. Kalau modal ngomong doang, apa sih bedanya Jering sama Anies? Jering dan Anies itu bagaikan pinang di belah kampak. Sama-sama suka ngomong, gak ada kontribusi apapun buat negara ini, malah bikin kuping panas dan menurunkan imunitas. Salam dari rakyat jelata seperti kita-kita. Artikel ini dibaca dari Siwo.com, ditulis oleh Manuel Mawengkang. Dan bagaimana menurut